Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بالشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang terus diberikan kepada kita. Termasuk alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, masih tetap dalam hidayah Allah, masih tetap dalam iman dan takwa kepada Allah. Yang boleh jadi hari ini ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada saudara kita yang hidayahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh jadi ada teman kita, ada tetangga kita yang dia sudah tidak berada di dalam iman dan takwanya. Kita saat sekarang ini masih semangat ngaji, dia juga masih semangat, tapi semangatnya semangat maksiat. Kita masih semangat iman sama Allah, takwa sama Allah. Dia juga masih semangat, tapi semangatnya semangat dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak banyak Allah memberikan nikmat ini, maka ini menjadi penting untuk selalu kita syukuri. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasul Khatamun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu terus kita berharap mudah-mudahan dengan kita selalu memanjatkan salawat kepada baginda Rasul, insyaallah di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, insyaallah. Amin. Maka mari sama-sama sebelum pengajian kita lanjutkan seperti biasa, sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tentu terus kita berharap dengan salawat-salawat ini adalah mudah-mudahan Allah terus hindarkan kita dari orang-orang yang zalim kepada kita, orang-orang yang sirik, nggak suka sama kita, Allah jauhkan. Dan mudah-mudahan Allah terus kita kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh. Terbukti alhamdulillah sejak majelis taklim At-Taubah 1 tahun ini kita buat, alhamdulillah kita selalu dihindari oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli maksiat pergi jauh dari kehidupan kita. Subhanallah, subhanallah. Baik, sebelum pengajian kita lanjutkan kitab At-Taqriratus Tatil fil Masailil Mufidah sebagai mukaddimah saja. Bapak Ibu, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Kenal Anas bin Malik? Tahu Anas bin Malik? Namanya kenal ya. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Rasul yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Satu ketika Anas bin Malik pernah menjelaskan begini. Kata Anas bin Malik, Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala nakhlan li Bani Najjar. Satu ketika, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu pernah masuk ke kebun korma orang-orang Bani Najjar. Bukan Bani Nazir, tapi Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini adalah keturunan, masih ada keturunan hubungan saudara dengan keturunan Rasulullah SAW dari jalur ibu. Ibunya Rasulullah siapa? Ibunya Rasulullah siapa? Siapa? Aminah. Nah, buyut-buyutnya Aminah ini keturunannya masih itu ada hubungannya dengan orang Bani Najjar. Nah, pada waktu Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah pada sekitar tahun 622 Masehi. Kita sudah berapa Masehi ya? 2026. Nah, jadi hijrahnya Nabi itu sekitar tahun 622 Hijriah. Maka perhitungan tahun Hijriah itu ditetapkan sejak hijrahnya Nabi. Maka tahun Hijri ya, tanggal 1 tahun 1 Hijriah itu terhitung pada tanggal 600 tahun 622 Masehi. Nah, begitu Nabi hijrah, Nabi bertemu itu di Madinah dengan orang-orang Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini ada salah satu dari Bani Najjar, anak yatim yang bernama Sahal dan Suhal, dia memiliki kebun korma. Oleh Nabi mau dibeli itu kebun korma. Ini saya beli ya. Karena Nabi, si yatim ini bilang gak usah dibayar Nabi. Tapi akhirnya tetap dibayar oleh Rasulullah. Nah, kebun korma itu diambil oleh Rasulullah, dibayar oleh Rasulullah, dan kebun korma itulah yang saat sekarang ini menjadi Masjid Nabawi. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini ya? Nah, kata Rasulullah pada waktu itu sebelum jadi Masjid Nabawi ini, ternyata begitu Nabi masuk, fasami'a sautan fafazi'a. Begitu Nabi masuk ke kebun korma itu,
Nabi mendengar suara dari dalam kubur. Ternyata kebun korma itu di samping itu menjadi kebun korma, dia juga ada wilayah di situ, ada orang-orang yang dikubur di situ. Begitu Nabi masuk, fasami'a sautan fafazi'a. Nabi kaget, Nabi terkejut, ada suara terdengar dari kubur. Berarti Nabi kagetan juga orangnya ya? Ya enggak? Jadi mana-mana kita kalau dapat berita sesuatu atau mendengar kabar-kabar yang belum pernah kita dengar kan suka kaget gitu. Ya enggak? Umpama ini Bang Iyut pulang-pulang, udah 2 bulan kerja di mana pulang-pulang nih, bawa duit 1 M. Kaget nggak kira-kira ini istrinya ini? Kaget. Terkejut. Amin. Nabi kaget tuh. Ternyata Nabi itu mendengar suara orang yang ada di dalam kubur. Terus Nabi bertanya kepada sahabat, "Faqala man ashabu hadhil kubur?" Wahai sahabatku, sebenarnya siapa sih penghuni-penghuni kubur itu? Nabi kan baru datang, belum tahu itu kota Madinah. Sebenarnya siapa yang penghuni-penghuni kubur ini? Ini orang-orang yang ada di dalam kubur, kira-kira siapa mereka ini? Penghuninya siapa saja ini? Terus akhirnya sahabat menjawab bahwa ya Rasulullah, nasun matu fil jahiliyah. Nabi sejujurnya bahwa penghuni-penghuni di dalam kuburan itu adalah orang-orang yang dulu mati dalam keadaan jahiliyah. Ini orang-orang yang ahli maksiat semua ini. Kira-kira kalau kita umpama orang Betawi ditunjukin atu-atu tuh, no di pojok ono no wah dulu ahli mabuk dia Rasul. Yang di pojok ono, oh ini narkoba, oh ini ahli judi, ini zina, ditunjukin gitu. Sampai seperti itu. Berarti bahwa memang benar begitu Nabi masuk ke dalam kuburan itu, wilayah itu, Nabi mendengar suara dari kuburan itu adalah suara di mana adalah orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Karena apa? Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sehingga di saat itu Rasulullah SAW menjelaskan, ta'awwadhu billahi min adzabin nar wa min fitnati dajjal. Wahai sahabatku, banyak-banyaklah kalian berlindung dari siksa kubur. Gitu tuh. Harus banyak berlindung, minta perlindungan dari siksaan kubur. Ini menunjukkan bahwa ternyata siksa kubur itu nyata. Yakin kagak kita ini? Yakin kagak kita ini? Yakin. Bahwa di dalam kubur itu ada siksa, yakin nggak? Hidup ini kan cuma selalu saya sampaikan bahwa hanya persoalan yakin ini. Kalau kita yakin, masih berani nggak kita maksiat? Pernah saya kasih gambaran kalau ada orang yang berada di gedung lantai 50, kalau jatuh yakin mati kagak? Yakin mati kagak? Nek lantai 50, satu lantai itu 5 meter, nah kali 50 berapa meter itu? Dia loncat di situ, mati kagak kira-kira? Yakin kagak itu? Patah nggak kira-kira? Hancur tuh. Nah kalau dia yakin mati, masih berani terjun kagak? Udah dipalang pintu itu kereta, ya orang udah berhenti, dia masih terus saja. Kalau kena kereta kira-kira mati kagak itu? Yakin nggak? Kalau yakin berarti jangan kan? Orang-orang yang pada akhirnya begitu palang kereta diturunkan dia berhenti, karena apa? Karena apa? Karena dia takut. Karena dia takut. Karena dia yakin kalau saya nyebrang keretanya lewat, habis saya. Paham ini? Kira-kira orang yang kagak sholat itu yakin nggak dosa besar? Yakin kagak dosa besar? Yakin nggak? Kalau yakin, masih berani nggak ninggalin sholat? Salah satu nabi pada waktu itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kira-kira menurut kamu dosa besar? Kira-kira umpama nih ada perempuan punya suami berzina, oke? Dosa besar nggak itu? Hasil perzinahan dia hamil, dosa nggak? Terus dia melahirkan, ini perempuan masih ada lakinya, ya kawin sah aja kagak boleh, apalagi selingkuh, ya zina.
Oke? Hasil perzinahan, hamil tuh perempuan. Oke? Setelah hamil, mengandung, melahirkan, anaknya dibunuh. Itu dosa besar kan? Hal itu pernah ditanyakan gitu kepada Allah, pernah menanyakan kepada salah satu nabi. Dosa besar. Oh, itu dosa paling besar. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk dosa besar. Yang paling besar dosanya dibandingkan kasus yang tadi yang saya ceritakan tadi, yaitu mentarkus sholat, adalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Perbandingan dosanya kayak tadi. Nih kalau umpama ada di kampung kita yang model kayak tadi yang saya ceritakan, kira-kira diusir kagak? Ada perempuan kayak gitu, kontrak di sini, ya masih ada laki terus berzina sama laki orang lain, umpama, ya, terus hamil, mengandung, terus dibunuh anaknya. Kita usir kagak begitu? Karena apa? Kita pikir apa? Biadab banget nggak? Dosa banget nggak besar? Tapi ternyata dosanya itu tidak sebesar orang yang meninggalkan sholat. Ada nggak orang di sini yang kagak sholat terus kita usir? Hah? Ada nggak? Lu kagak sholat, lu keluar dari rumah gua. Gak usah ngontrak di rumah gua kalau nggak sholat. Ada nggak? Padahal apa? Dosanya lebih besar daripada yang tadi. Jadi kadang-kadang kita menganggap hal yang biasa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu, masih jam 1. Entar baru koma. Jam 2 terus. Lagi banyak nih yang beli dimsum nih. Nasi kuning lumayan nih, ya. Ya, gitu. Asli itu terus tuh. Sampai sudah mau di ujung mau asar tuh masih nunda-nunda aja. Tiba-tiba malaikat maut, assalamualaikum. Mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, kalau begitu azan, langsung sadarkan diri bahwa belum tentu 1 menit ke depan kita masih hidup. Coba. Buru-buru tuh. Tapi jangan kebakatan rajin juga. 12 azan zuhur jam 9 dia udah masjid aja. Menunggu ini takut mati, nunggu sholat zuhur. Kagak, Allah bilang kamu ya yang mau jual sayur dulu, yang mau ngojek dulu, yang mau jualan dulu. Kalau meninggal di waktu yang belum waktunya sholat nggak apa-apa, tidak dihukum meninggalkan sholat itu. Paham? Jam 9 nih meninggal. Ya, tidak dihukum meninggalkan sholat karena apa? Belum masuk sholat zuhur. Kecuali kalau kamu subuh belum sholat, nah itu persoalan. Paham sampai sini ya? Jadi begitu tuh. Sampai pada waktu Nabi hijrah saja itu sudah mendengar teriakan orang-orang yang maksiat di dalam kubur. Astagfirullah. Makanya kenapa orang-orang dulu itu begitu imannya kuat, begitu tebal. Karena apa? Hidup di zaman Nabi. Apa-apa Nabi sudah sampai. Kalau umpama ada Nabi di zaman kita, subhanallah. Rajin kali ini yang di Majelis Ta'lim At-Taubah. Ya. Insyaallah ya. Nah, maka mudah-mudahan ya insyaallah kita terus istiqomah di dalam Majelis Ta'lim At-Taubah ini insyaallah. Baik. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin masih ingat enggak? Kita bahas masalah apa kemarin? Bang Jebri, toharo. Masalah toharo, masalah air ya. Oke, baik. Ke meja ketinggian. Oke. Jadi bab sebelumnya kita pernah membahas tentang bagian air suci. Ya. Ada 7. Ya. Salah satu minas sama, yang 3 itu dari langit. Wa arba'atun minal ard, yang 4 itu dari bumi. Nah, air yang suci dan mensucikan mutlak murni dia. Yang dari langit pertama miyahul matar, air hujan itu suci. Paham?
Oke, wasalji dan salju. Nah, kita nggak ada salju nih. Itu suci. Wal barad dan es. Ada hujan es, ada. Jadi sebenarnya kan itu air juga, cuman karena begitu dingin di atas sehingga begitu dia jatuh itu dalam bentuk batu es. Nah, itu. Terus yang di bumi yaitu wahiyya miyahul bahri, air laut, bahri, laut. Wal bi'ri dan sumur, air sumur. Wan nahri dan air sungai, bukan selokan ya, bukan got ya. Nahri itu sungai. Paham? Dan yang terakhir wal ain, mata air. Wal ain itu mata. Tiba-tiba di situ ada mata air keluar di luar gitu kan. Dia bukan sumur, dia bukan sungai, dia bukan, tapi mata air keluar. Nah, itu suci. Nah, oke, itu sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat ya? Oke, Pak. Sekarang kita akan membahas tentang bagian aqsamul ma'il mutlaq min haitsul karahatun. Ada bagian air yang suci yang memiliki nilai makruh. Hukum makruh. Hukum itu kan wajib, halal, wajib, sunnah, makruh, ya. Makruh itu berarti adalah sesuatu yang dibenci, berarti nggak boleh, ya. Tingkatannya adalah makruh. Nah, yang qasimu ila qismaini. Nah, arah makruh itu dibagi dua. Yang pertama ghairu makruhin istimaluhu. Jadi ada bagian air yang penggunaannya tidak makruh. Artinya yang mana? Yang tadi 7 tadi itu. Air hujan, apalagi salju, air es yang dari langit itu, air sungai, air laut, air sumur, mata air. Oke. Sementara makruhun istimaluhu wa huwa arba. Sementara ada bagian air yang penggunaannya itu hukumnya makruh. Terbagi arba, ada 4. Makruh berarti tidak boleh dipakai mandi, tidak boleh dipakai berwudu. Yang pertama, al-ma'ul musyammas. Air musyammas. Pernah dengar ini? Ayah. Jadi ma'ul musyammas itu, air musyammas itu gini. Air yang berada di dalam satu wadah, yang wadahnya itu, tempatnya itu terbuat dari timah logam, paham? Besi, logam, timah hitam. Terus air itu terkena matahari yang sangat panas sehingga airnya menjadi sangat panas. Ada nggak? Drum. Toran itu besi nggak? Ada besi, ada. Ada yang Ya. Pokoknya tempat yang terbuat dari timah, besi, timah hitam dan selain emas dan perak. Selain emas dan perak. Terus dia terkena matahari yang sangat panas sehingga air itu menjadi sangat panas. Paham sampai sini? Nah, kadang-kadang kalau umpama dia itu air berada di dalam wadah besi itu, begitu cukup lama terkena air panas, itu kalau dipakai mandi bisa merusak kulit. Paham ya? Jadi punya dampak di situ. Maka air itu makruh untuk dipakai bersuci. Suci nggak suci, tapi dipakai untuk berwudu itu makruh. Paham sampai sini? Jadi itu kalau umpama, tapi kalau toren yang kadang kalau panas banget ya, terus tapi yang dari plastik gitu ya. Nah, tapi kalau musyammas itu wadahnya dia berada di wadah yang timah dan besi, terkena matahari. Kalau terkena matahari itu musyammas. Tapi kalau umpama itu pakai kompor terus dia menjadi panas, bukan musyammas itu. Paham sampai sini ya? Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, syadidul hararatin liman ihil isbago. Air yang sangat panas yang akan mencegah kesempurnaan berwudu. Nah, itu makruh itu. Air yang sangat panas
yang menyebabkan mencegah kesempurnaan berwudu itu makruh. Waktu sholat ini kagak ada air, termos. adanya air yang panas banget ini lagi di Bu Haji lagi godok air kali, banyak banget gitu, lagi mendidih gitu. Ya nggak? Pakai berwudu, bisa nggak? Bisa aja, cuman kan wudu kita nggak jadi sempurna, benar? Lagi mendidih terus buat gubur gitu. Paham ya? Itu makruh, itu nggak boleh. Bagaimana kalau dia dingin? Nggak ada persoalan. Paham sampai sini? Jadi batasan airnya di situ tuh, makruh. Jadi dia panasnya bukan karena musyamas tadi, bukan karena matahari, tetapi karena air yang disebabkan karena memang dimasak. Kompor. Apalagi kalau airnya udah jadi kopi, ya udah jadi beda warna itu. Gak bisa kopi dipakai untuk berwudu. Tapi apakah kopi itu najis? Tidak. Paham ya? Sajadah kita ketumpahan kopi. Paham sampai sini? Ya, tidak najis, tidak perlu disucikan itu sajadah. Karena kopi hukumnya. Tapi si kopi tadi tidak boleh dipakai untuk berwudu. Mentang ada acara buat teh itu satu galon gitu. Waktu sholat pakai air teh aja, makruh itu nggak boleh itu. Nggak bisa dipakai untuk berwudu. Tetapi dia paham ya? Jadi artinya bahwa ketika ada air yang sangat panas yang menyebabkan kita tidak sempurna untuk berwudu kalau pakai air itu, maka makruh itu hukumnya, nggak boleh dipakai. Sudah? Nah, terus yang ketiga, syadidul burudati, air yang sangat dingin. Kalau tadi sangat panas, kalau sekarang sangat dingin. Liman ihil isbago kadzalik, yang akan mencegah kesempurnaan wudu itu sendiri. Kalau tadi sangat panas, sekarang tuh sangat dingin. Saking dinginnya, orang mau wudu itu aras-arasan, nggak sempurna wudunya, maka makruh itu pakai air seperti itu. Bentuknya apa ya kalau kita mau bayangkan? Ada nggak di sini? Di hotel-hotel itu Di gunung? Iya gunung. Wah gak dingin itu. Hah? Tergantung. Enggak, misalnya kita lagi liburan di Puncak, itu kan airnya dingin banget tuh. Kadang-kadang kita dingin banget. Secara umum bagi orang sana nggak dingin itu. Enggak dingin itu. Ya mungkin kalau di luar itu ya, yang di Kutub, apa namanya kutub, kutub ya, kutub. Yang airnya udah sampai ke jadi batu itu kan. Ya benar ya. Kita mau buat es aja, taruh aja tuh bungkus air, taruh di situ. Tunggu aja 5 menit udah jadi es tuh. Nah, saking dinginnya kita nggak sempurna wudunya, itu makruh. Jadi apa? Dibikin hangat dulu itu. Kalau yang panas tadi dibikin dingin dulu tuh. Paham? Jadi artinya bahwa air-air yang kita pakai yang akan membuat kesempurnaan wudu kita itu menjadi berkurang, maka hukumnya makruh. Tidak boleh Oke. Nah, kalau air pam aman, nggak panas, nggak dingin dia, ya. Oke. Dan yang terakhir, wa miyahu kullu ardin makdubin 'alaiha. Semua air yang dihasilkan dari bumi-bumi atau dari tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada satu daerah yang diazab oleh Allah, itu makruh kalau dipakai untuk berwudu air-air yang ada di daerah situ. Seperti daerahnya kaum Lut. Kaum Lut. Ya. Itu ada daerah di sana kaum Lut itu namanya Sa'dum. Nama daerahnya. Sa'dum itulah dipakai asal kata dasarnya sodomi. Karena kaum Lut itu adalah kaum-kaum yang senang sesama jenis. Lah, bagian yang suka melapor kalau ada orang laki-laki yang ganteng sedikit, lapor kepada yang lain, itu justru istrinya Nabi Lut sendiri.
Kalau ada tamu-tamu yang agak sedih, dia itu yang kasih kabar ke orang kampung. Tuh di rumah ada ganteng, nah ini datang. Justru istrinya Nabi Lut sendiri. Nah itu daerahnya pernah dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau setiap ke situ itu Nabi itu melarang sahabat untuk mengambil air di situ, kecuali kalau dalam keadaan darurat, terdesak. Paham sampai di sini ya? Nah, jadi di situ bagian air yang makruh untuk dipakai. Ini kalau ada drum di depan, airnya udah, kita suka taruh drum depan, ada air hujan, terus kena matahari, itu udah makruh dipakai. Apalagi kalau udah berubah warna, berubah bau ya karena besi itu ya. Ya, tapi itu suci, dipakai ngepel boleh, dipakai nyuci sendal boleh apa, tapi jangan dipakai untuk mandi, jangan dipakai untuk. Nah, dalil ini menjelaskan, hukum ini menjelaskan bahwa tetap ada adab di dalam berwudu, pakai air yang suci dan Paham sampai sini ya? Oke, saya kira itu saja mungkin pengajian kita pada kesempatan hari ini. Salam, mudah-mudahan sebulan katam gue ini banyak banget ini ya. Ya, syukur-syukur kalau bisa punya kitab ini, jadi biar bisa langsung lihat. Tapi tulisannya kecil-kecil nih, bisa lihat. Oke, itu saja. Sekarang kita buka pertanyaan. Selama nggak ada yang mau bertanya, di luar dari ini silakan, nggak apa-apa. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya silakan. Ustaz, kalau air belerang kan dari bumi nggak boleh juga tuh. Belerang. Belerang yang air hangat buat meredam pada orang-orang yang pernah penyakit kulit, pada meredam di situ. Kan air obat itu ya. Iya, itu gimana? Boleh? Itu kan ain, itu mata air. Dan sekarang kalau umpama itu kan itu buat obat ya, obat bagian luar. Tapi kalau masuk ke dalam mulut bahaya nggak? Bahaya kan? Bahaya ya? Enggak, Panas. kayaknya Hah? kayak mata air gitu sih kayaknya. Oke, itu mata air. Tapi kan bau kan? Panas ya bau. Tapi dia bau. Belerang. Dia bau ya? Agak bau. Oke, dia bau. Itu belerang kan? Dia bau. Udah tercampur karena belerang itu kan. Jadi aslinya itu dia mata air. Karena ada aliran belerang sehingga itu. Nah, sekarang pertanyaannya bahwa terus kemudian dia dipakai kumur-kumur bisa nggak? Nggak bisa. Nah, berarti itu akan mencegah kesempurnaan untuk maka menjadi makruh. Nggak boleh. Hah? Yang kayak gimana ya? Water heater panas. Oke. Dingin banget. Ya, jadi sebenarnya kalau air panas yang ada di hotel itu kan pilihan kan sebenarnya. Kalau umpama ke kanan panas, ke kiri dingin. Kalau mau posisi hangat di tengah, kan begitu. Jadi kayak dimasak Ya, jadi sebenarnya dipakai untuk mandi